Mas Dedi, Iya. kalau tadi kan Mas Dedi membuka kebusukan dari klien. Aku juga ada nih kebusukan dari klien aku. Apa itu? Mas Sunan. Kenapa dia? Dia tuh hari ini ulang tahun. Oh, berarti Dan dia... katanya mau bagi-bagi jam tangan mewah buat penonton gitu. Luar biasa. Bener, Maksudnya, itu dia ulang tahun hari ini? ulang tahun hari ini. Berarti dia nggak punya temen ya? Kenapa? Dia ulang tahun hari ini tapi ada di acara kita. Orang mah ngerayain gitu ya di mana kafe gitu terus sama teman-temannya. Iya Mas Sunan ulang tahun hari Ulang tahun ini. beneran? Hari ini alhamdulillah 39. Wih, terima kasih. Happy birthday to you. Oke. Happy birthday. Buat. Happy birthday. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke Mas Sunan, coba kita tanya ya, Ya. cita-citanya apa? Udah jadi pengacara Pak, udah jadi pengacara. Kalau ngomong jujur, Tuh, awalnya Iya, ya. awalnya saya ini termotivasi dengan Bang Hotman. Oh. Dengan Bang Hotman. Kesannya Saya dulu melihat beliau ya di televisi hampir setiap hari, di infotainment khususnya mendampingi artis atau selebriti kan. Iya, Bahkan saya kadang setelah belajar atau sekolah jadi pengacara, saya pakai jas, saya berkaca-kaca, saya bilang saya mau jadi seperti abang, Bang Hotman Paris. Dan alhamdulillah kita bisa duduk sama-sama hari ini. Itu hadiah. Dia ulang tahun tadi. Hadiah ulang tahun. Kalau Om Hotman emang dari kecil pengen cita-cita jadi lawyer? Tidak, Bah. Tidak. Apa lalu apa yang Bah? Saya masuk Fakultas Hukum itu karena nggak diterima di ITB, nggak diterima di kedokteran. Ya, karena dulu kan kita waktu remaja setiap lihat anak kedokteran sama anak teknik, ibu-ibu dari C bukan main sukanya, soalnya mantunya bakal kaya nih, insinyur, dokter gitu kan. Iya, betul. Kita kalau lihat mahasiswa Fakultas Hukum kere semua. Ya semua pada tukang main joker, tukang main kiu gitu. Saya masuk Fakultas Hukum itu karena nggak diterima di ITB, tapi untung karena saya bikin sarang burung pun nggak bisa, gimana bisa masuk ITB gitu kan. Jadi saya masuk Fakultas Hukum karena nggak ada pilihan lain. Ternyata saya berbakat gitu loh. Jadi berbakat dan katanya sukses ya oke. Dan itu anak saya pun semua saya wajibkan setengah maksa harus masuk Fakultas Hukum semua. Semuanya sudah hampir lulus semua dari London dan begitu saya targetnya hanya paling 7 tahun lagi, habis itu pensiun. Habis itu pensiun? Ya. Oke, nah kalau tidak jadi pengacara, jadi apa sekarang Pak? Saya mau traveling ke kampung-kampung, kuliner, ke desa-desa, menikmati hidup. Hidup hanya sekali loh. Itu uang nggak dibawa mati. Tapi selesai dulu, anak 3 jadi dulu. Karena pengacara itu tidak bisa karena belajar tok. Harus dibimbing dia. Harus latihan, jam terbangnya harus tinggi baru to be lawyer. Jadi ini juga bagi ibu-ibu, jangan mentang-mentang karena banyak pengacara kaya langsung anaknya masuk Fakultas Hukum. Boleh, tapi untuk bisa jadi terkenal harus by doing. Jam terbang harus tinggi. Kenapa saya bilang 7 tahun lagi? Anak pertama saya udah lulus dari London, yang putri saya bulan Juli ini akan lulus dari Fakultas Hukum dari London juga. Jadi saya yang paling bungsu juga baru hukum. Target saya 5 tahun untuk didik mereka untuk jadi praktisioner ya, untuk membimbing mereka. Setelah itu pensiun? Pensiun baru jalan-jalan ke segala penjuru, ke Kalimantan kemana. Sama siapa tuh Om jalan-jalannya Om? Ya itu kalau itu mah tergantung suasana. Biasa kalau tidak jadi pengacara sekarang, jadi apa? Sekarang aja saya selain lawyer, saya juga pengusaha, dan dosen. Dan untuk masa pekerjaan sosial saya bikin perkumpulan perempuan wirausaha Indonesia yang disingkat Perwira. Tujuannya adalah membantu perempuan dalam berwirausaha, dan saya ingin supaya kita bisa menjadi tonggak perekonomian dan bisa produk bisa kita jual di luar negeri maupun dalam negeri. Oke. Jadi itu kerja sosial. Kalau kerja sosialnya Pak Hotman adalah jalan-jalan, lihat kuliner. Memang saya udah dengar, tapi Sama saya... siapa itu? Nah itu tergantung suasana. Kalau saya memang ingin bantu perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa bangkit, bisa berusaha,
dan bisa diberi jalan. Kebetulan saya punya relasi banyak, saya bisa ke kedutaan-kedutaan Jadi besar membantu wanita-wanita Indonesia. Iya bisa. Jadi Oke. mereka punya produk bagus, tapi kalau nggak bisa dijual, nah saya inilah kasih jalan mereka Supaya bisa untuk lagi bisa. bisa. Jadi saya sekarang udah keliling ke luar negeri juga Luar untuk biasa. mencari pasar-pasar internasional. Yang terakhir Mas Sunan, kalau nggak jadi pengacara jadi apa? Jadi kalau ngomong jujur ya, kakak-kakak saya, ya papa juga di bidang hukum. Jadi artinya memang dari kecil kita udah biasa ngeliat papa sama kakak-kakak 2-3 orang itu berdebat di meja makan, pukul-pukulan meja untuk argumentasi hukum. Jadi memang awalnya nggak kepengen saya. Kalau ngomong jujur saya awal nggak kepengen jadi pengacara. Makanya awal saya sekolah selesai SMA itu saya masuk sekolah bisnis. Gitu. Namun demikian seiring berjalan waktu kakak juga bilang kayaknya kamu bakatnya darahnya di lawyer. Gitu. Maka kita ambil sekolah hukum lagi. Dan alhamdulillah hari ini bisa duduk bareng sama Mbak Elsa sama Bang Hotman Paris. Oh, tercapai ya cita-citanya Alhamdulillah. tercapai. Oke. Oke. Saya punya pertanyaan terakhir. Kalau pengacara tuh bayar di awal apa di akhir ya? Dua-duanya. Campuran. Oh, jadi DP dulu. Tergantung DP. perjanjian. Iya. Ya. Kadang-kadang bayar cuman hanya sukses fee, kadang-kadang bayar awal lawyer fee dan sukses fee. Gitu. Tergantung dari dealnya dengan Dealnya, si klien. ini kan kesepakatan aja Oh, dari klien Tapi- dengan. Betul. Om Deddy, dengan, aku boleh kasih lawyernya. pertanyaan sama Bang Hotman? boleh. Mumpung lagi ulang tahun. Iya kayak gitu. Pernah nggak Bang? Dibayar dengan cinta Bang? Sama Cie. klien? Oke. Saya mungkin awalnya tidak langsung aku bayar kau dengan cinta bah. katanya. Bukan begitu, tapi selaku manusia dengan berjalannya waktu sering ketemu terjadilah clicking namanya, klik lah. Ya namanya kalau klik apapun terjadilah. Ya. Gitu. Kalau Jadi udah terjadi masih bayar pakai uang nggak bang? itu namanya bukan lagi hubungan klien dengan lawyer, Habis tapi apa sudah itu? hubungan batin. Kekasih. Oh, Hubungan batin. kekasih. Dan saya kira itu manusiawi. Lebih dibelain dong bang. Oh itu udah pasti. Anda kan sering lihat di film-film di TV itu antara lawyer sama kliennya, lawyernya mula-mula kasihan, lama-lama akhirnya hatinya terisi. Ya itu manusiawi kan. Oke, tapi pernah ditipu klien nggak? Bang? Pernah waktu juga. sukses, Pernah. waktu sukses dia nggak bayar. Iya. Ya itu kan manusia, klien Lari. itu kan manusia juga. Jadi Pernah. sama lah, semuanya pernah Sama. ya. Oke, baik. Gitu Tepuk tangan loh. untuk mereka bertiga. Saya ambil kata-katanya dari Bang Hotman tadi ketika anak-anaknya semuanya disekolahkan di Universitas Hukum ya. Ya. Udah mau lulus semua, tapi beliau akan tetap 7 tahun lagi pensiun karena mereka butuh bimbingan. Jadi nggak hanya sekolah belajar, tapi butuh bimbingan juga. Karena basicnya adalah by doing ya, bukan cuma by learning doang Ya. sebenarnya. Jadi kalau kata-katanya Bang Hotman tadi adalah sukses itu bukan sebuah proses instan, tapi butuh disiplin dan jam terbang yang tinggi. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Thank you, Bos. Terima kasih.